Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,75% ke angka 7.544. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten secara pergerakan saat ini masih bergerak tren, hari ini masih lanjut naik. Dan ternyata laba bersih di semester satunya hanya naik 8%. Bagaimana potensi sampai ke depannya, maka masih menarik untuk kita coba hold. Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan update pergerakan dari saham BBNI yang hari ini bisa kita lihat kembali rebound naik 3% lebih ke 5.450. Secara pergerakan BBNI masih bergerak tren. Satu minggu ini memang sempat terkoreksi karena gagal naik di atas 5.500. Pada satu candle memang tidak begitu oke, sempat naik di atas 5.500 tapi penutupan terbentuk candle merah dan keesokan harinya BBNI kembali melemah. Dan bisa kita lihat belum sempat menyentuh 5.200, baru di sekitar 5.225. Hari ini BBNI sudah bisa rebound kembali. Jadi secara taktikal ini masih bergerak sangat uptrend karena masih berada di atas garis EMA 50-150. Jadi BBNI sebelumnya bergerak downtrend, tapi setelah naik di atas kedua garis EMA bisa kita lihat pergerakannya sudah mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Dan ternyata laba bersih BBNI di semester 1 ini hanya naik 3% lebih. Jadi masih mencatatkan laba 10,7 triliun. Jadi laba bersihnya memang meningkat tidak terlalu tinggi, tapi secara teknikal BBNI saat ini masih bergerak uptrend. Dan dari data broker summary jika kita lihat, asing memang tanggal 22 kemarin melakukan distribusi, tapi distribusi ini masih kecil jika dibandingkan dengan akumulasi yang terus dilakukan. Hari ini juga naik 3%, ini asing masuk dengan jumlah lebih besar daripada distribusi tanggal 22 kemarin. Dan di broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 3% lebih hari ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, karena masih ada akumulasi besar, secara teknikal saat masih oke, apalagi garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini mulai bergerak naik, ada potensi untuk mulai berpotongan dan lanjut naik minggu depan. Jadi saat ini saya lihat BBNI masih ada potensi untuk lanjut naik mengatas 5.500. Apabila berhasil break, BBNI akan lanjut uptrend dengan target berikutnya sekitar 5.700 sampai 5.800. Jadi apabila teman-teman sebelumnya belum sempat dapat di harga bawah, BBNI masih bisa dipantau untuk buy on breakout. Tapi selalu saya jelaskan, apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry dan buy on breakout, teman-teman harus lebih disiplin karena teman-teman harus ingat harga yang teman-teman beli sudah lumayan tinggi. Jadi harus punya trading plan yang lebih lengkap, lebih disiplin. Apabila ternyata sudah mencapai target dan mulai melemah, pertimbangkan untuk keluar. Dan jika ternyata entry buy on breakout mulai melemah, pertimbangkan untuk keluar. Karena ingat BBNI sudah naik dari sekitar harga 4.300 ke sekitar 5.500 saat ini. Kenaikan saat ini sudah lumayan tinggi. Oke, sekarang kita akan coba lihat saham Pegas. Saham Pegas juga secara pergerakan saat ini sudah berhasil naik di atas resisten di 1.650. Jadi menarik. Kenaikan hari ini candle lumayan solid, naik 3% lebih ke 1.690. Memang ini belum mengkonfirmasi harga 1.630 dan 1.650 yang terlewati. Tapi karena candle masih solid, plus saat teknikal saat ini masih bergerak tren, Pegas masih ada potensi saya lihat minggu depan untuk melanjutkan kenaikan. Bisa kita lihat pada broker summary, kenaikan ini masih ada akumulasi, asing juga terpantau masih masuk akumulasi. Jadi Pegas saya lihat masih on track untuk menuju target terdekat di 1.750 sampai 1.800 untuk target take profitnya, atau hold saja terus selama 1.600 atau garis EMA 50 saat sekitar 1.570 tidak terlewati untuk teman-teman yang sudah dapat di harga bawah sebelumnya. Oke, sedangkan untuk teman-teman yang mungkin minggu depan baru mau coba pantau, ini masih bisa pantau, tapi coba tunggu kembali di sekitar zona 1.630 sampai 1.650. Apabila Pegas minggu depan terkoreksi kembali mengetes target harga ini masih bisa bertahan, baru coba ikut entry untuk lebih amannya. Selanjutnya saya update juga pergerakan dari saham INKP yang bisa kita lihat saat ini masih lanjut naik. Hari ini naik 2% lebih ke 8.675. Jadi menarik, INKP saat ini mencoba untuk break garis EMA 50-150. Jadi apabila minggu depan INKP masih lanjut naik dan melewati garis EMA 150, maka cara pergerakan INKP akan mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Tapi ingat, kenaikan hari ini belum mengkonfirmasi garis EMA 50 atau 150 terlewati. Sebelumnya jika kita lihat INKP beberapa kali mengetes garis EMA 50-150 ini masih gagal dan kembali melemah. Jadi secara pergerakannya masih belum aman, tapi sudah mulai membaik daripada sebelumnya. Karena sebelumnya mengetes 8.000, INKP sudah bisa rebound dan saat ini mulai terbentuk high low.
Dan bisa kita lihat asing juga 1 minggu terakhir masih masuk akumulasi, dan kenaikan hari ini terpantau masih ada sedikit akumulasi. Oke, jadi apabila teman-teman sudah punya, maksudnya saat ini masih sangat layak untuk di hold, bisa jadikan 8.300 untuk trade stop atau hold saja itu selama 8.000 tidak terlewati untuk INKP. Dan target terdekat saat ini saya lihat minggu depan masih ada potensi INKP itu kembali mengetes garis EMA 150 sampai 8.800. Jadi bisa dipantau apabila minggu depan mencoba break 8.800 INKP masih gagal dan melemah, pertimbangkan untuk keluar apabila teman-teman mau swing. Jadi take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di harga bawah untuk re-entry kembali. Dan menarik apabila INKP minggu depan berhasil naik di atas 8.800. Apabila tembus maka INKP secara pergerakan akan mulai uptrend dan target berikutnya di sekitar 9.100. Dan teman-teman bisa hold terus selama garis EMA 50-150 terlewati dan masih kuat berada di atas garis EMA ini untuk tren jangka menengah. Dengan target lebih jauh di 9.500 apabila terkonfirmasi garis EMA 50-150 terlewati minggu depan. Selanjutnya saya juga update lagi GJTL yang bisa kita lihat secara teknikal juga saat ini masih uptrend. 2 hari terakhir memang sempat melemah, tapi bisa kita lihat hari ini kembali naik 5% lebih langsung mencapai target di 1.300. Dan cara pergerakan memang GJTL saat ini tren masih bergerak tren. Dan bisa kita lihat asing juga 1 minggu terakhir masih masuk akumulasi. Kenaikan 5% lebih hari ini juga terpantau masih ada akumulasi. Jadi teman-teman yang sudah dapat di harga bawah mestinya saat ini masih layak untuk di hold, walaupun sekarang masih mencoba break 1.300 yang masih berupa resisten. Karena masih ada akumulasi dan kendala hari lumayan solid, minggu depan masih ada potensi GJTL untuk berhasil break 1.300 menuju target berikutnya sekitar 1.400. Jadi untuk yang saat ini belum sempat entry, bisa wait and see untuk buy on breakout atau tunggu kembali terkoreksi ke sekitar 1.200 sampai sekitar 1.220 untuk entry di sekitar daerah supportnya. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.